Bagi teman-teman yang baru-baru lulus, entah itu lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan S1 maupun S2, teman-teman jangan skip video ini karena kakak akan memberikan tutorial bagaimana cara daftar CPNS tahun 2024 secara lengkap dari pembuatan akun sampai nanti paling terakhir yakni unggah dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi di akun Mars Entertainment, akun YouTube yang membahas mengenai edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K. Oke, jadi pada video kali ini kakak seperti biasa membahas mengenai info-info seputar CPNS dan P3K. Jadi pada video kali ini kakak akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mendaftar CPNS bagi pemula ya. Ini bagi pemula yang memang belum pernah mendaftar di tahun sebelumnya atau di tahun 2023 maupun di tahun 2021. Jadi ini memang khusus kakak buatkan untuk teman-teman pemula. Karena apa? Karena banyak kejadian teman-teman yang pemula di tahun 2023 itu tidak lolos dikarenakan untuk pendaftarannya terlalu lama dan banyak masalah di pendaftaran CPNS tahun 2024. Oke, tanpa basa-basi ya, kita langsung masuk di videonya. Disclaimer ya teman-teman, ini menggunakan database tahun 2023 karena untuk pembukaan CPNS tahun 2024 yang khusus untuk pusat dan daerah atau di periode 2 dan periode 3 itu belum dibuka dan akan dibuka pada awal bulan Mei. Kalau yang sudah lebaran itu adalah CPNS periode pertama atau sekdin sekolah kedinasan. Mungkin itu ya disclaimer untuk teman-teman. Jadi datanya digunakan untuk tahun 2023 ya. Tapi tidak jauh beda kok sama yang tahun 2024. Oke, tanpa basa-basi ya, langsung kita masuk di videonya. Jadi kan kemarin kita sudah bahas ya mengenai tutorial cara mendaftar akun di CPNS tahun 2023 atau simulatornya. Nah, jadi kita sekarang membahas cara pastinya web apa yang digunakan, bagaimana tata caranya dan sebagainya. Pertama teman-teman langsung saya ya ketik di Google-nya teman-teman, boleh Google, boleh Chrome dan sebagainya. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop, terserah, tapi kakak sarankan untuk menggunakan laptop. Tetapi kalau teman-teman punya laptop yang akses kameranya kurang bagus, kakak sarankan lebih bagus menggunakan HP yang kameranya lebih jernih, karena nanti di pembuatan akun ada swafoto yang digunakan untuk mengakses apakah muka dari teman-teman itu sama dengan muka yang ada di KTP gitu. Oke, teman-teman ketik aja sscsn.bkn.go.id. Oke, setelah itu teman-teman ambil saja ini ya yang ada checklist hijau namanya sscsn ASN karir. Nah, teman-teman klik, nanti teman-teman langsung dimasukkan di halaman ini ya. Nah, di sini itu ada beranda di aplikasi atau di web di sscsn.bkn.go.id. Nah, ini ada rumah atau beranda ya. Alur, pertanyaan umum, meja bantuan dasar hukum, undang dokumen. Nah, ini ya bagi teman-teman yang setelah mendaftar akun, setelah itu mau mendaftar formasi, teman-teman bisa ya lihat di sini formasi apa yang kira-kira cocok dengan lulusan teman-teman. Misalnya lulusan teman-teman itu cuma misalnya baru S1 ya, teman-teman cari S1 apa, nanti di instansi apa teman-teman mau mendaftar. Nanti di sini lengkap ya. Jadi di sini ada tingkat pendidikan, program studi, cari instansi dan semua jenis pengadaan dari ada CPNS, dari P3K dan sebagainya. P3K kan P3K ada 3 ya, P3K teknis, P3K guru, sama P3K tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya itu teman-teman pilih ini ya, yang di bagian kanan buat akun. Nah, karena kan teman-teman masih belum punya akun. Kalau yang sudah berhasil daftar, teman-teman langsung pilih di masuk. Nah, ini buat akun, nanti teman-teman langsung berbentuk begini ya. Ini yang terbaru. Jadi misalnya teman-teman yang masih yang belum berbentuk begini ya, berarti masih di tahun 2022. Ini yang terbaru ya, di tahun 2023. Pendaftaran akun sscsn 2023. Langkah pertama itu pengecekan identitas. Nah, ini simulatornya sama ya seperti kakak yang bahas kemarin. Sama ya, pertama itu pengecekan KTP, kartu keluarga, sampai nanti di email aktif, baru ini ya, kode akses. Kalau sudah, teman-teman lanjutkan aja. Oke, nah ini ada beberapa problem ya. Misalnya kakak pencet lanjutkan. Nah, kadang teman-teman tidak bisa untuk akses di halaman berikutnya atau di langkah kedua. Nah, kedua itu isinya itu mengenai penguploadan KTP sama swafoto. Nah, ini kadang bermasalah ya. Nah, ini sudah masuk ya, sudah bisa. Nah, jadi teman-teman yang misalnya belum bisa masuk, teman-teman bisa langsung aja menggunakan internet yang bagus. Dan kalau bisa itu di hari-hari teman-teman atau pesaing-pesaingnya teman-teman itu masih tidur, kayak jam 2 malam
jam 3 malam, jam 4 malam, atau dan sebagainya. Intinya di saat nama pesaingnya teman-teman itu masih tidur, teman-teman bisa langsung daftar aja. Nah ini sudah masuk ya di halaman kedua. Ini pendaftaran lengkapi data. Kanik sudah ada semua ya, Sudal, oke. Ini kabupaten atau kota lahir ya. Kota lahir, berarti kabupaten atau kota lahir. Sesuai dengan ijazah, berarti sini Bantaeng ya. Berarti diisi aja ya di sini ya. Oke, pilih jenis kelamin ya, pria atau wanita boleh. Itu KTP, teman-teman langsung ambil saja di filenya. Oke, kita cari filenya ini ya. Upload. Kalau sudah, berkas harus memiliki. Nah, jadi berkas untuk KTP itu harus 200 KB ya, minimal 200 KB. Nah, kalau misalnya teman-teman masih tinggi, teman-teman bisa dikurangi ya dengan cara nanti di ada web yang teman-teman cari, kompres ya namanya, kompres nilai daya serap di aplikasinya teman-teman. Jadi nanti ada namanya kompres JPEG namanya, kompres JPEG. Nah, teman-teman cari saya di Google kompres JPEG, setelah itu langsung drop. Setelah drop, teman-teman langsung akan dapatkan kompres sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Nah, selanjutnya KTP ya. Tadi maksimal ya 200 KB. Kalau kurang kalau lebih, teman-teman kompres saja di web-web yang ada di Google yang gratis ya. Nah, selanjutnya adalah ambil foto. Nah, ambil foto kadang ini ya yang terjadi tuh, kalau ambil foto ada ini ya tulisannya daftar sscsn.co.id, ada webcam ya error. Jadi ini laptopnya teman-teman kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan web. Nah, ada error di bagian kameranya. Jadi ada beberapa yang tidak bisa. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak bisanya teman-teman bisa swap foto. Yang pertama itu mungkin kameranya teman-teman itu tidak bisa mengakses webnya ya pertama. Karena mungkin kapasitas dari kameranya teman-teman kurang ya. Selanjutnya jaringannya teman-teman kurang bagus. Nah, jadi jaringan juga perlu ya, karena semakin banyak yang akses web ini, jadi semakin lalot juga. Jika kakak sarankan tadi, teman-teman mengakses di web ini tuh tengah malam aja ya, yang pesaingnya teman-teman yang atau yang mengakses aplikasi ini itu masih, atau web ini itu masih sedikit gitu. Nah, ini kakak juga khususnya di bagian ini web. Tapi karena memang ini kan pagi, saya buat pagi jam 9 baru saya buat, jam 10 baru kakak buat 10 Wita, jadi memang masih banyak yang akses. Jadi untuk foto masih belum bisa ya. Nah, masih belum bisa. Nah, jadi susah ya, masih belum bisa. Fotonya masih belum bisa. Nah, kita lanjut aja di kata sandi. Kata sandi sembarang ya. Kita boleh ambil dari ini atau boleh kita buat secara manual. Misalnya ya, manual aja. Kita buat secara manual, konfirmasi kata sandi. Oke, pertanyaan pengaman. Nah, ini pertanyaan pengaman itu yang teman-teman misalnya ingat gitu. Nanti kan kalau misalnya teman-teman passwordnya lupa, nanti terreset, teman-teman harus akan ditanyai oleh pihak Google mengenai beberapa pertanyaan, dan harus benar ya supaya bisa mereset passwordnya teman-teman. Misalnya nama penyanyi favorit, misalnya sini Iwan Fals ya misalnya. Pertanyaan kedua misalnya motor hidup. Misalnya ini tidur. Oke, jadi bebas ya. Intinya jawab pertanyaan yang diajukan Google, teman-teman bisa jawab yang sama persis gitu ya. Itu kode CAPTCHA. Jadi A334. Nah, ini masih belum ya, karena ini masih fotonya masih belum bisa, karena kakak membuat video ini di pagi hari yang banyak akses, jadi masih belum bisa ya. Oke, jadi setelah itu kita lanjutkan coba ya. Bisa enggak tanpa foto? Enggak bisa ya, jadi harus pakai foto ya. Karena ini fotonya enggak bisa ya, kita terpaksa enggak bisa lanjutkan ya di langkah ketiga. Nah, langkah ketiga sebenarnya kakak sudah jelaskan ya di video-video sebelumnya, kakak sudah jelaskan. Setelah ini lanjutkan ada kalau langkah ketiga kalau saya mengisi informasi ya. Jadi teman-teman isi aja sesuai dengan video-video sebelumnya kakak. Jadi bagi teman-teman yang sudah sampai di langkah ketiga dan bingung untuk mengisi, teman-teman langsung cari video kakak ya di sebelum-sebelumnya, kakak sudah jelaskan. Itu simulatornya dan sama persis ya, cuma beda kop-kopnya cuma beda ini ya,
cuma berbeda ini. Tapi semuanya sama, dari alurnya semua sama. Jadi teman-teman ikuti saja, oke? Mungkin video ini cukup jelas ya. Dan ini mungkin akhir dari pendaftaran CPNS tahun 2023 yang kakak bahas mengenai cara buat akun ya. Jadi teman-teman yang masih bingung dan masih ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab sebisa mungkin ya. Nah, untuk bagi teman-teman yang misalnya KTP-nya masih belum bagus, teman-teman perbaiki dari sekarang karena untuk pendaftaran masih lama. Nah, jadi teman-teman kalau masih ada kesalahan di KTP, misalnya belum ada belum ada predikatnya, teman-teman isi dari sekarang ya, karena masih lama. Oke, ini video ini kemarin kan kita sudah membahas mengenai yang lulusan SMA ya, lulusan SMA, dan ini kakak akan membahas mengenai lulusan S1 atau mahasiswa ya. Jadi sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 hal ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe karena kakak akan membahas secara rinci ya mengenai P3K maupun CPNS tahun 2023. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi nomor poin ketiga ya, ini kita pendaftaran formasi. Jadi di sini pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume ya. Jadi teman-teman harus dari biodata, ini seleksi, formasi, riwayat, dokumen, sama resume. Nanti ketika teman-teman sudah sampai di bagian resume, teman-teman sudah mendapatkan kartu identitas ya. Dan ketika sudah lolos, kartu itu digunakan untuk seleksi kompetensi atau SKD gitu ya. Nah ini teman-teman kan sebelumnya tadi di jenis seleksi teman-teman sudah milih CPNS ya. Jadi saya di kakak memberikan tutorial untuk teman-teman yang mengambil di bidang CPNS. Kalau P3K guru, nanti teman-teman ambil saya ya. Di sebelumnya jenis seleksi itu P3K guru atau P3K tenaga teknis dan tenaga kesehatan dan sebagainya. Selanjutnya itu pilih instansi. Teman-teman kalau S1 itu lebih banyak ya, jadi berbeda dengan lulusan SMA. Kalau SMA itu lebih kecil kemungkinan terbukanya untuk lulusan SMA. Tapi kalau untuk S1, S2 maupun D3 itu banyak sekali ya. Nah, kita ambil saja di sini ya. Misalnya itu kita Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Ini pendaftarannya itu dari 20 September 2023 sampai nanti tanggal 9 Oktober tahun 2023. Jadi sekitar masih ada ya 3 mingguan lah. Teman-teman nanti akan disuruh atau diberi waktu dari instansi untuk mengisi formulir ini. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya loading begini ya, jadi banyak teman-teman yang bertanya, Kak, bagaimana kalau pengisian di formasi atau pengisian di jenis seleksi itu loading kayak gini ya. Teman-teman jangan khawatir. Nah ini belum ya, mau tunggu, teman-teman langsung refresh saja. Oh berarti ini gara-gara internetnya kakak tidak masuk ya, jadi ini internetnya jaringannya jelek, jadi kita sambungkan ulang. Oke. Nah jadi semua faktor yang menyebabkan teman-teman itu tidak bisa mendaftar atau tidak bisa mengisi di akun SSCSN itu sebenarnya di bagian jaringannya. Jadi teman-teman perhatikan jaringannya teman-teman baik. Kalau bisa menggunakan atau berada di warkop lebih bagus, atau di cafe yang mempunyai wifi yang cukup kencang gitu ya. Oke, kita sambungkan dulu ya kembali. Oke, saya kasih masuk dulu wifi ya. Oke. Jadi teman-teman ya kalau misalnya yang banyak bertanya mengenai jaringan atau yang tidak bisa mengedit dan sebagainya, itu sebenarnya faktor jaringannya. Kayak kakak tadi baru-baru ya, gara-gara jaringan jadi tidak bisa memilih dan itu loadingnya lama. Jadi teman-teman perhatikan jaringan ya. Nah ini pilih instansi tadi, kita pilih di hukum dan hak asasi manusia, pilih formasi ya. Kita umum, disabilitas, putra putri Papua atau lulusan terbaik ya. Di video sebelumnya kakak sudah jelaskan, teman-teman mau pilih mana yang terserah ya. Kalau umum ya pilih umum ya, kalau tidak masuk di lulusan terbaik sama putra putri Papua Barat. Pilih. Nah, jadi kalau ketika teman-teman sudah mengiyakan sebuah formulir ya, jadi akan tertulis ulang ya. Jadi ini artinya teman-teman sudah mau memilih di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jenis formasi umum itu. Nah, pendidikan terakhir. Karena teman-teman lulusan S1 ya, kita ambil saja ini S2 ya. Jadi banyak S2 juga yang ini yang terbuka. Nah, ini S2 semua ya untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Ini lulusan S2 semua yang lagi dicari ya. Jadi kita misalnya lulusan S2 dari ilmu hukum, kita ambil. Oke, pilih jabatan berarti asisten ahli dosen.
kita ambil lokasi kerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM. Jadi ini teman-teman tinggal pilih aja ya, pilih ya. Jadi teman-teman tidak bisa memilih lokasinya, teman-teman tidak bisa, jadi teman-teman memilih aja. Nah, ketika teman-teman misalnya lagi ini ya, tidak sesuai dengan formasi yang teman-teman inginkan, boleh diulang ini, klik ulang, ganti instansinya. Saya itu teman-teman pilih di bagian pendidikannya. Saya itu teman-teman cari lokasi formasi apakah sesuai dengan teman-teman yang akan minati atau tidak ya. Jadi ketika teman-teman masih tidak serk ya dengan jawabannya, boleh diulang dari awal, oke? Selanjutnya itu lokasi ujian. Nah, dari misalnya teman-teman sekarang masih berada di Indonesia, teman-teman bisa pilih dalam negeri. Kalau misalnya teman-teman masih di luar ya, entah itu kuliah lagi sementara kuliah S2 atau lagi sementara kuliah S1, teman-teman pilih di luar negeri. Oke, lokasi tes kita bebas ya memilih yang lokasi paling terdekat teman-teman apa. Misalnya teman-teman paling terdekat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan. Tulis saja. Jadi Mandiri Kemenkumham Sulawesi Selatan. IPK-nya misalnya IPK-nya 4, teman-teman itu 4. Berjasa misalnya kita asal dulu ya. Oke. Kita lulus misalnya tahun 2022 ya. Nah, jenis PT misalnya teman-teman lulusnya di mana? Kalau di dalam negeri, teman-teman tulis dalam negeri. Kalau luar negeri, di luar negeri. Kalau luar negeri itu selain Indonesia ya. Kalau dalam negeri itu lokal. Nah, sini dalam negeri tanggal ijazah misalnya teman-teman tulis saja ini ya 14 misalnya ya. Nama PT misalnya Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin ya. Oke, nah ini ya Universitas Hasanuddin ya. Nah ini ada tah. Jadi teman-teman ketika sudah mengetik, tunggu loadingnya ya teman-teman. Kalau sudah loading langsung diisi nama PT sesuai ijazah. Misalnya, berarti sama ya. Kita copy aja. Copy. Oke, baru ini teman-teman pilih jurusan apa, lulusan di tadi S2 hukum ya. Teman-teman misalnya di sini tulis dari profesinya apa teman-teman tadi, ilmu hukum ya. Nah, ilmu hukum mana ilmu hukum ya, mana ilmu hukum. Nah ini ya ilmu hukum S2. Nah ketika teman-teman sudah ngambil nama prodi, tulis akreditasnya kan di sini sudah otomatis ya, akreditasnya A di sini ya. Jadi teman-teman tulis saja di sini A unggul, sesuaikan dengan ini ya, data dari Kemendikbud ya. Ini, makanya data ini data berasal dari ini ya. Jadi teman-teman kalau belum tahu akreditas program studi sebenarnya tidak perlu mencari ya, karena sudah ada dari pihak studinya atau pihak dari Kemendikbudnya ya, atau panitia BKN-nya juga sudah mempersiapkan. Ini langsung dapat dari surat pengeluaran ya, keputusan itu nomor 4074 garing SK garing ban garis datar PT garis akred garis M garis Romawi 10 garing 2019. Jadi ini pengeluaran surat terbaru untuk program akreditas program studi S2 ilmu hukum di Universitas Hasanuddin ya. Nah sudah ini teman-teman isi aja ini ya, B kecil ya, B5EF. Kalau sudah teman-teman langsung lanjutkan aja. Nah ini untuk teman-teman kalau S2 ya, S2. Nah kalau misalnya teman-teman S1 misalnya, kita coba cari ulang. Nah kita cari yang lulusan S1 misalnya di kita Kemenak ya, Kementerian Agama. Nah pilih formasi umum ya. Nah kita pilih lagi. Oke, pendidikan. Ini ada S1 enggak, kita cari ada S1 enggak. Oh dia mulai S2 sampai S3 ya, jadi tidak ada untuk S1 untuk di Kementerian Agama. Kita ulang lagi, cari yang S1 BIN. Nah, kalau BIN kayaknya ada ya, karena saya pernah kemarin video sebelumnya kakak sudah review ya. Kalau BIN itu ada lulusan SMA, S1 sama S2 ya. Kita coba periksa. Ini masih loading ya, berarti kita coba lihat di ini jaringan, masih aman, berarti masih loading memang ya. Oke, nah jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang misalnya masih bingung ya dengan apapun yang kakak jelaskan, teman-teman langsung aja di kolom komentar. Kakak akan menjawab ketika kakak pegang HP, kakak baca YouTube Studio, kakak akan balas secara cepat ya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan bertanya gitu ya.
Bisa jadi kakak jelaskan di secara chat, bisa jadi kakak langsung buatkan video ya, tergantung requestnya teman-teman. Semakin banyak like, semakin banyak request, kakak akan buat videonya. Oke. Nah, misalnya pilih pendidikan. Nah, ini ada jurusan, ada SMA ya, ada SMA, ada D3 juga, ada lagi D4 ya, ada lagi S1, banyak ya. Ini untuk BIN ya, BIN itu paling banyak di sini ya. Nah, paling banyak, dan ada SMA, D3, banyak ya. Ada lagi di jurusan ini banyak ya dari jurusan yang lain. Jadi ini misalnya akuntansi, teman pilih akuntansi saja ya. Misalnya kita ambil di ilmu hukum pidana ya, hukum pidana. Nah, selanjutnya teman-teman pilih jabatan aja. Jabatan ini di sini itu ada penelaah teknis intelijen. Teman-teman pilih aja. Lokasi kerja ada 2 ya, antara subbagian bantuan hukum, bagian advokasi biro humas hukum, organisasi dan tata laksana, sekretariat utama, atau di bagian bawah ini ya. Kita ambil bawah. Nah, ujian dalam negeri ya. Ujiannya pilih lokasi tes yang paling dekat ya, misal Makassar 1. IPK-nya teman-teman misalnya 4. Ijazahnya bebas ya, tergantung nomor ijazahnya teman-teman. Tahun lulus, tahun ketika teman-teman sudah diwisuda ya, 2019. Ini jenis PT, ini tanggal PT, oke. Jenis PT-nya dari luar atau dalam negeri ya. Nama PT misalnya Universitas Hasanuddin. Misalnya ya. Universitas Hasanuddin. Nah, jenis nama PT ulang lagi, kita tinggal copy aja. Oke, nama prodi misalnya S2. Misalnya S1 tadi apa? Hukum pidana ya. Nah, ini kita sesuaikan saja di hukum pidana ya. Misalnya hukum pidana itu berada di prodi misalnya ya, misalnya di hukum administrasi negara atau di ilmu hukum misalnya ya. Masuknya itu teman-teman tulis saja. Itu akreditasnya itu dia U ya. Di sini U, jadi teman-teman tulis saja lainnya ya. Oke. Itu baru teman-teman pilih kode aksesnya. Oke. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman lagi ini ya, lagi untuk pendaftaran S1 maupun S2 maupun D3, teman-teman tinggal cari aja di semua formasi yang ada ya. Jadi teman-teman tidak usah melihat di semua aplikasi yang lain lah, tidak usah. Teman-teman langsung masuk di jenis formasi untuk memilih kira-kira teman-teman itu cocok di bagian mana gitu, di bagian instansi mana yang mencakup beberapa jumlah peserta, jumlah penerimaan begitu. Jadi teman langsung cari di sini aja ya, instansi, cari di bagian jabatannya teman-teman sama pendidikannya. Cocok dah sama pendidikan lulusannya teman-teman. Oke ya. Oke ya, kemarin kan kita sudah bahas ya di bagian pengisian informasi, jenis seleksi juga sudah kita bahas di video sebelumnya, biodata juga sudah. Ya, kita masuk di riwayat ya. Oke, kita isi dulu ini. Oke, jadi kita masuk di 4 ya, pengisian riwayat. Nah, ketika teman-teman misalnya dalam memasukkan data itu loading ya, artian berputar-putar. Ini tadi kan ada kayak bundaran ya yang berputar-putar, itu artinya loading atau load ya. Nah, itu artinya overload, antara overload atau jaringan teman-teman itu kurang bagus. Jadi ketika ada overload begitu atau loading, teman-teman langsung aja refresh ya di bagian laptop sini ya, di bagian kiri atas, teman-teman refresh aja. Kalau sekali masih belum bisa, 2 kali sampai benar-benar bagus. Nah, ketika masih terlanjur begitu, masih belum bisa baik, berarti teman-teman jaringannya memang belum bagus. Jadi teman-teman kalau mengisi data-data mengenai CPNS, kakak sarankan untuk teman-teman mencari cafe atau warkop yang paling bagus lah, yang wifi-nya kencang, supaya teman-teman mendaftar itu enak dan lancar begitu ya, tidak membuang waktu banyak. Oke, jadi kita akan membahas di bagian keempat, yaitu pengisian riwayat. Nah, gunanya pengisian riwayat ini apa? Bagi teman-teman ya, yang apalagi yang P3K teknis, tenaga kesehatan dan sebagainya, ini adalah penting ya, karena di sini tuh memperlihatkan bahwa teman-teman itu sudah pernah bekerja di instansi-instansi sebelumnya, walaupun belum PNS atau walaupun belum P3K, jadi masih belum. Tapi teman-teman punya pengalaman. Nah, gunanya ini apa? Teman-teman, ketika semakin banyak riwayat pekerjaan teman-teman, maka akan berpeluang besar juga teman-teman bisa lolos di CPNS maupun P3K, karena sebuah instansi itu memilih orang-orang yang sudah handal gitu ya, yang sudah mengerti posisi jabatannya, sudah pernah melakukan
job desk-nya di jabatan tersebut. Jadi sebuah institusi itu tidak akan memasukkan orang sewenang-wenangnya, tidak. Jadi mereka juga melihat riwayat pekerjaannya teman-teman. Apakah dulunya sudah pernah bekerja atau cuma menganggur saja nunggu-nunggu begini ya. Jadi bagi teman-teman ya yang punya pekerjaan yang banyak, tuliskan semuanya. Oke. Nah, ini kan ada di sini ada deskripsi pekerjaan ya. Nah, ini nama pekerjaan misalnya di sini teman-teman tulis aja misalnya jadi geologis ya misalnya ya. Geologis misalnya ya. Geologis ini untuk lulusan S1 teknik geologi ya. Jadi sudah masuk di dunia tambang ya. Misalnya kita lihat ini geologis. Nah, kalau sudah unit kerjanya misalnya di PT Antam ya misalnya ya. Antam TB di TBK ya misalnya ya. Nah, deskripsi pengalaman kerja. Jadi di sini teman-teman tuliskan deskripsi pengalaman kerja teman-teman. Jadi kayak misalnya teman-teman itu kapan melaksanakan pekerjaan ini, deskripsi pekerjaannya bagaimana, gajinya bagaimana dan semuanya. Jadi kakak contohkan ya. Jadi tulis saya pertama untuk perkenalkan diri terlebih dahulu ya seperti biasa ya. Jadi teman-teman tulis saja perkenalan mengenai job desk-nya teman-teman ya. Bukan job desk ya, pekerjaannya atau nama jabatannya teman-teman apa. Jadi kan di sini kakak tuliskan pekerjaan ini namanya itu geologis ya. Jadi teman-teman jelaskan itu geologis itu apa. Geologis adalah pekerjaan yang berhubungan erat dengan misalnya dengan tambang ya, dengan tambang yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan pertambangan misalnya ya, pertambangan. Saya itu baru masuk di job desk-nya. Job desk dari pekerjaan ini ialah sebagai tim eksplorasi yang memetakan misalnya 4 iup ya, 4 iup. Nah, kalau sudah masuk di job desk-nya teman-teman jelaskan juga kapan teman-teman mulai dan kapan teman-teman juga resign. Jadi atau dalam artian pengalamannya teman-teman lah, tulis saya di sini berarti saya bekerja di instansi tersebut selama misalnya 3 tahun ya, 3 tahun. Dimulai pada 2019 sampai 2022 misalnya ya. Harus begini. Terus selanjutnya saya pernah. Nah, selanjutnya itu poin terakhir itu teman-teman jelaskan prestasinya teman-teman di pekerjaan teman-teman. Jadi misalnya saya pernah mengeksplorasi 1 iup misalnya cuma dalam waktu seminggu misalnya, atau misalnya teman-teman di lain job desk pekerjaan misalnya teman-teman itu pernah mendapatkan juara 1 dalam bidang atau karyawan terbaik gitu ya tulisnya. Jadi saya pernah menjadi karyawan terbaik secara berturut-turut. Oke, kalau sudah ya jadi lengkap. Jadi teman-teman yang pertama itu penjelasan pekerjaannya teman-teman. Job desk-nya teman-teman ya, saya itu job desk-nya teman-teman di pekerjaannya ya. Saya itu baru lama teman-teman bekerja, saya itu baru prestasinya teman-teman. Jadi itu 4 poin itu sudah cukup ya untuk mengisi deskripsi pengalaman kerja. Kalau sudah oke. Nah, ini dia riwayat kerja. Teman-teman tambah aja di sini. Nah, ini diisi ya karena kan tadi kita baru mengisi secara teknis saja. Jadi teman-teman isi di sini ya. Jenis instansi misalnya pemerintah ya, karena kan Antam kan pemerintah ya, TBK ya, instansi pemerintah misalnya. Sedangkan bila tidak bekerja di instansi pemerintahan, misalnya ini kita coba ini ya, ESDM. Nah ini ya, SDM. Oke, jabatan misalnya di sini SPV misalnya, bukan misalnya geologis, tanggal mulai misalnya teman-teman itu mulai itu kemarin misalnya ya 2022 misalnya Mei, tanggal 1 ya. Nah, tanggal selesai misalnya teman-teman tahun 2023 misalnya Mei juga tanggal 5 misalnya. Nah, gaji pokok tulis aja teman-teman, misalnya gaji pokoknya itu
RP misalnya 10 juta ya misalnya ya. 23. Nah, 10 juta ya, sudah. Misalnya nomor surat keputusan ini sesuai dengan surat keputusan teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman itu bekerja di sebuah instansi, teman-teman akan mendapatkan surat atau kontraknya teman-teman. Nah, itu yang teman-teman masukkan. Misalnya ini surat keputusannya misalnya ya. Misalnya BCD garing 2 garing angka Romawi 5 garing 2022. Misalnya ini ya, misalnya ya. Tanggal suratnya bekerja misalnya kan tadi mulai pada tanggal 1 Mei, jadi teman-teman ikuti aja ya, 1 Mei 2023. Saya itu pejabatnya siapa, misalnya pejabatnya si A ya, misalnya Sunarto ya, Sunarto. Teman-teman tulis saja. Saya itu teman-teman upload filenya ya, filenya untuk kontrak suratnya. Saya itu baru simpan. Nah ini kan ini belum ya formatnya, saya coba upload bebas ya. Saya coba upload bebas. Mana ya? Nah ini saya coba upload bebas saja ya, bebas. Oke, jadi kan sudah, berarti nomor 1 ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ahli geologi ya dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, oke, kalau mau ubah atau mau hapus silahkan. Jadi semakin banyak riwayat kerjanya teman-teman semakin bagus ya. Selanjutnya adalah riwayat penulisan ilmiah. Nah ini bagi teman-teman yang sering ya, ini biasa kadang itu di lulusan S2 ya, banyak riwayat penulisan ilmiahnya. Jadi teman-teman tinggal tambah aja. Nah gunanya di riwayat penulisan ilmiah ini apa? Karena banyak jabatan di sebuah instansi yang terbilang membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang penulisan ilmiah, kayak asisten dosen dan sebagainya, asisten dosen juga ada, asisten laboratorium dan sebagainya, banyak ya yang asisten yang diperlukan ya. Jadi teman-teman kalau mempunyai riwayat penulisan ilmiah, teman-teman tulis saja ya. Misalnya judul karya ilmiah, analisis misalnya ya, analisis perbandingan morfologi ya terhadap kadar nikel misalnya ya. Ada nikel misalnya publikasi misalnya tahun 2022. Jadi tautannya teman-teman ya. Jadi ini publikasi yang sudah secara nasional ya. Boleh itu dari tingkat 1 sampai 5 terserah teman-teman. Yang penting sudah dipublikasi ke nasional ya, dan mempunyai tautan penulisan atau mulai ISSN atau ISBN ya. Misalnya ini tautan, misalnya kita tulis saja ya sini sembarang aja ya. Nah, misalnya nomor ininya kita tulis bebas saja ya. Nah, setelah itu baru simpan. Nah, kalau sudah berarti ada begini ya. Kalau udah, jadi semakin banyak tambah penulisan ilmiah atau riwayat penulisan semakin bagus juga ya. Setelah itu baru selanjutnya. Nah, ini nomor 5 ya. Nanti kakak akan jelaskan di video selanjutnya. Dan nanti setelah poin kelima kakak akan membuat video yang fullnya ya. Jadi kakak gunanya membuat konten ini per step-stepnya supaya teman-teman itu tidak terlalu lama melihat di kamera. Jadi teman-teman mempersiapkan berkas-berkasan juga, jadi lebih teliti juga gitu, jangan terlalu terburu-buru. Karena kenapa kakak membuat video yang sepotong-sepotong, karena teman-teman itu ditakutkan nanti buru-buru, nanti di resume teman-teman tidak sempat merefresh kembali, dan itu mengakibatkan banyak data-data teman-teman yang salah. Dan itu banyak juga di kolom komentar yang bilang begitu, ada nicknya yang salah dan sebagainya. Itu diakibatkan teman-teman terlalu buru-buru dalam mengisi jenis-jenis dokumen atau informasi mengenai data teman-teman. Jadi kenapa kakak membuat video step by step, karena kakak yakin manusia itu memerlukan ilmu yang tidak boleh langsung banyak. Nah, jadi step by step, yang penting alurnya itu tuh sama terus begitu. Jadi membuat teman-teman itu lebih rinci lagi mengupload biodata teman-teman sama riwayat-riwayat atau dokumen-dokumennya teman-teman. Oke ya, karena kemarin kan kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengisi biodata, jadi seleksi, formasi, riwayat, dan terakhir adalah dokumen. Setelah dokumen adalah resume ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini ada notis ya, pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi.
Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Nah, ini jawaban ya untuk teman-teman yang bertanya, Kak, kalau sudah dapat kartu pendaftaran secara administrasi, apakah bisa diganti datanya? Itu adalah jawaban tidak bisa, guys. Jadi teman-teman sekali daftar sudah tidak bisa diubah ketika sudah mengakhiri pendaftaran. Nah, selanjutnya perhitungan usia pada melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran ya. Jadi bagi teman-teman ya yang bertanya juga usianya apakah cukup atau tidak, itu dihitung ketika saat mengakhiri pendaftaran. Jadi misalnya teman-teman ya, teman-teman umurnya sekarang 19 ya, di tanggal 30 pas ya. Jadi ketika teman-teman mengakhiri pendaftaran sebelumnya tanggal 30, itu teman masih umur 17 tahun ya, bukan 18 tahun itu. Tapi kalau teman sudah mengakhiri pendaftaran di tanggal 30 atau tanggal 1, itu terhitung teman-teman sudah di umur 18 begitu ya. Oke, langsung kan ini ada beberapa berkas. Jadi ini ya, ada lagi notis berikutnya yang warna merah ya. Berikut adalah persyaratan administrasi yang diinput oleh admin instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Jabatan Penjaga Tahanan Pria ya. Jika terdapat kesesuaian persyaratan dengan diumumkan instansi, mohon untuk melakukan konfirmasi kepada instansi tersebut atau melaporkan kepada Helpdesk belum melanjutkannya. Jadi ini untuk contoh teman-teman ya, untuk instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, untuk Jabatan Penjaga Tahanan Pria. Jadi semua instansi dan semua jabatan itu beberapa dokumen itu berbeda, jadi tidak sama. Nah, ini kakak mencontohkan untuk penjaga tahanan atau jabatan penjaga tahanan pria dan oleh instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Jadi untuk beberapa instansi yang lain boleh teman-teman share aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan kakak akan jawab gitu. Oke, jadi batas ini ya, di sini ada lagi notis merah lagi. Batas akhir pendaftaran instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 9 Oktober tahun 2023 jam 23.59.59. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Jadi untuk waktu akhirnya pendaftaran itu tergantung semua instansi ya. Jadi ada instansi yang lebih cepat atau ada yang lebih lambat, itu tergantung instansinya yang mengumumkan di webnya masing-masing. Kalau untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu di tanggal 9 Oktober ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, teman-teman cepat-cepat selesaikan ya. Oke. Nah, ini selanjutnya pastikan nama file tidak lebih dari 100 karakter. Jadi nama filenya itu bebas, yang penting tidak melebihi 100 karakter ya. Teman-teman bisa ganti namanya misalnya dokumen 1, dokumen 2, terserah dari teman-teman. Kalau kakak sarankan untuk mengupload nama file itu sesuai dengan isi filenya. Misalnya ada surat lamaran, tulis saja surat lamaran CPNS. Jadi surat lamaran garis bawah CPNS. Untuk kalau CPNS, kalau P3K surat lamaran garis bawah P3K gitu ya. Nah, ini poin pertama ya, jenis dokumen. Jenis dokumen pertama itu scan berwarna surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau tulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi materai 10.000. Materai diperoleh melalui HTTPS serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Format sesuai lamaran yang diunduh pada laman ini ya, https csn.kemenhum.go.id, ukuran maksimal 1000 KB PDF wajib. Jadi teman-teman men-scan ya surat lamaran yang diketik atau ditulis. Jadi di sini boleh ya antara diketik atau ditulis tangan, tapi karena sarankan diketik aja karena ketik itu lebih rapi. Tapi kalau teman-teman tulisannya bagus, lebih baik ditulis karena nanti teman-teman langsung scan ya, karena kan di sini ada tanda tangan pena bertinta hitam. Jadi ketika teman-teman mengetik, teman-teman harus scan dulu tanda tangannya, baru dicantumkan di surat lamaran. Beda kalau teman-teman menulis. Kalau teman-teman menulis langsung tanda tangan, langsung scan. Untuk surat lamarannya kayak gini ya. Nah, ini kakak sudah kasih contoh. Tunggu. Oke. Nah, ini surat lamaran contoh ya untuk Jaksa Agung selaku pejabat pembina kepegawaian di Jakarta. Ini ya isinya dengan hormat dan sebagainya. Nama, tanggal lahir, nomor 1 kartu tanda penduduk dan sebagainya ya. Ada semua di sini. Baru paling bawah adalah materai 10.000. Jadi sini ditaruh di materai yang tadi di link tersebut ya. Itu teman-teman tanda tangan. Kalau ditulis, kalau diketik teman-teman di scan tanda tangannya baru dicantumkan di sini. Oke ya.
Selanjutnya kita lanjut di dokumen kedua, yakni scan berwarna akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ukuran maksimal 1000 KB PDF, wajib ya. Jadi scan berwarna ya, akte kelahiran teman-teman. Akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan. Jadi ini berwarna ya, jadi jangan scan hitam putih tapi berwarna. Oke. Nah, selanjutnya adalah, kalau teman-teman mau unggah saya di sini, klik unggah. Oke, nah nanti akan muncul begini ya, teman-teman pilih aja yang PDF teman-teman mau upload gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya scan berwarna surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau surat atau rumah sakit TNI Polri asli yang berlaku maksimal 3 bulan sebelum tanggal pendaftaran bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA atau SLTA sederajat atau jabatan penjaga tahanan. Dalam surat keterangan tersebut wajib mencantumkan tinggi dan berat badan sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tersebut. Jadi untuk scan berwarna surat keterangan berbadan sehat dari dokter ya, itu harus mencantumkan poin tinggi sama berat badan. Tapi biasanya itu sudah dicantumkan ya di surat keterangan biasanya ya, yang kakak biasa saya sering meminta surat keterangan berbadan sehat itu memang ada tertera tinggi badan sama berat badan teman-teman. Nah, untuk berat badan sama tinggi badan untuk persyaratan penjaga tahanan kakak sudah upload ya, minimal berapa di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau nonton, pilih playlist, cari informasi terbaru CPNS. Oke, selanjutnya adalah scan berwarna kartu tanda penduduk atau KTP elektronik asli atau surat keterangan perekaman EKTP asli yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil atau instansi yang berwenang. Ukuran maksimal 500 KB. Dan ini adalah scan KTP ya, tapi tetap berwarna. Kalau misalnya teman masih belum dapat KTP, teman bisa mengupload surat keterangan perekaman EKTP yang asli. Selanjutnya scan berwarna surat pernyataan data diri pelamar yang wajib dibubuhi e-materai 10.000 diperoleh melalui http://datar-elektronik.com yang ditandai dengan pena bertinta hitam. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman. Ukuran maksimal 1000 KB atau PDF. Jadi ini sama ya, scan berwarna surat pernyataan data diri pelamar yang dibutuhkan. Berarti ini karena ada tadi pertama ya surat pertama itu tadi surat lamaran, kedua itu ada surat pernyataan data diri bahwa data diri yang teman-teman berikan ke instansi tersebut itu benar-benar ada gitu. Nah, kakak juga punya filenya ya, nanti teman-teman boleh ikuti aja yang di sini ya. Nanti kakak upload juga di nanti kalau teman yang minta silakan ya, minta di DM-nya kakak, di IG-nya kakak silakan, nanti kakak kirim melalui IG aja ya. Nah, ini contohnya ya. Oke ya. Selanjutnya itu ada di sini scan berwarna surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh kelurahan atau kantor desa setempat. Apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pelamar pada EKTP atau surat keterangan perekaman EKTP. Tunggu. Oh, ini misalnya ya, bagi teman-teman ya, misalnya kan ada beberapa KTP sama tempat domisili yang berbeda. Misalnya saya KTP di kota Makassar misalnya, tapi ternyata saya domisilinya bukan di Makassar, tapi domisilinya misalnya di Kabupaten Bantaeng. Jadi teman-teman itu membuat surat domisili yang diterbitkan oleh kelurahan dan kantor desa setempat ya, bahwa teman-teman mengatasnamakan KTP-nya Makassar tapi berdomisili di Bantaeng gitu ya. Ini scan berwarna juga ya. Jadi di instansi yang teman-teman bisa minta keterangan ini itu di kelurahan atau kantor desa setempatnya teman-teman. Oke, selanjutnya ada scan berwarna ijazah asli. Ijazah ya, ini ijazah SMA karena ini jabatan penjaga tahanan untuk SMA ya. Jadi ini adalah ijazah SMA. Kalau teman-teman lulusan S1 berarti ijazah S1 juga sesuai dengan jabatan yang teman-teman pilih sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah scan berwarna transkrip atau daftar nilai asli atau surat keterangan hasil ujian nasional asli ya. Nah, untuk ini kan ada dua sebenarnya, untuk angkatan 2019 sampai sebelum-sebelumnya ya, itu masih menggunakan surat keterangan hasil ujian nasional. Tapi untuk
angkatan 2020 ya, lulusan angkatan 2020 sampai sekarang itu tidak ada yang namanya ujian nasional untuk SMA. Jadi dia diganti dengan daftar nilai asli ya. Daftar nilai asli itu biasa di belakang ijazah ya. Itu yang teman-teman gunakan ya. Atau teman-teman scan. Oke, selanjutnya adalah ini pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah, ukuran maksimal 500 KB JPEG ya. Nah, jadi teman-teman kirim ya fotonya teman-teman yang rapi. Sarannya kakak memakai baju putih ya, putih. Kalau perempuan pakai kerudung hitam, biasanya begitu ya. Dan itu menurut kakak lumayan rapi ya. Untuk laki-laki yang rambutnya masih berwarna-warna pirang dan sebagainya, teman-teman ganti ya, karena itu juga merupakan penilaian atau scan mukanya teman-teman ya nantinya. Oke ya, nah ini ada terakhir adalah sebelum melakukan resume, mohon diperiksa kembali setiap dokumen yang diunggah, tidak korup ya, korup. Nah ini ya, diunggah atau tidak gagal ya, file terlihat jelas dan tidak pecah dan sesuai persyaratan. Jadi ada beberapa poin yang ditekankan oleh panitia. Pertama-tama itu tidak terkat ya, tidak terpotong. Misalnya teman-teman upload KTP sebagian terpotong, sebagian kelihatan, sebagian terpotong ya, karena mungkin teman-teman kompresnya itu bukan kompres asli, cuma kompres potongan foto atau di screenshot gitu ya. Nah selanjutnya file terlihat jelas. Jadi ketika filenya teman-teman upload, untuk maksimalkan tadi 1000 KB ya, jangan sampai teman-teman kompres sampai di 100 KB, jangan, karena itu sudah tidak jelas terlihat ya. Jadi kan sarankan mungkin 900 KB lah sudah aman gitu ya. Selanjutnya tidak pecah juga. Jadi teman-teman kalau kompres waktu file itu jangan sampai terlalu jauh, minimal 10% dari batasnya. Misalnya 1000 berarti teman-teman harus sekitar 900 KB lah minimal untuk menguploadnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada notis kembali dari panitia, ketentuan unggah dokumen. Nah, sebenarnya oke ya, di sini semua oke. Jadi segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah sesuai pengunggah menggunakan nomor lihat. Oke ya. Jadi misalnya teman-teman sudah unggah ya, teman-teman bisa cek di sini, pencet aja lihat untuk mengecek apakah data yang teman-teman sudah benar teman-teman upload atau belum ya. Nah, kalau misalnya Anda dapat mengecek kembali kartu akun bila diperlukan. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau mengecek keseluruhan, bisa diklikin aja. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah yakin ya, sudah aman semua, sudah jelas, sudah sesuai semua, teman-teman langsung dipilih di selanjutnya. Nanti teman-teman langsung masuk di resume ya. Berarti teman-teman langsung cetak kartunya. Oke, dari video kali ini kakak rasa sekian karena sudah lama juga ya kakak jelaskan. Nanti mungkin satu hari lagi lah, besok lah ya, besok mungkin malam atau hari Minggu lah kakak mau upload secara lengkap ya. Jadi dari penulisan biodata sampai teman-teman dapat kartu secara jelas ya. Oke, secara kartu untuk pendaftaran berkas administrasi gitu ya. Jadi akan kakak upload semuanya. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman ada yang dipertanyakan silakan di kolom komentar. Kakak tidak membatasi ekspresi teman-teman dalam menanyakan sesuatu, karena kakak rasa kebermanfaatan manusia itu dilihat seberapa banyak teman-teman bertanya dan mengerti dalam pembahasan kakak. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.